Action! Halo semuanya, selamat datang di konten Monday Show with Mr. Ben, where Monday shouldn't suck, it should be tragic. Ini adalah sebuah show yang biasanya gua adakan live di studio yang sering disebut sebagai kontainer MBG, uh, apa namanya, food truck, macam-macam lah. Hinaan untuk studio miniatur yang biasa gua pakai itu milik Ando Vida Lopez yang sangat berbaik hati untuk meminjamkan studio itu dengan ada kita bagi hasil dari penjualan tiket dengan minum. Uh, Cuman ada kendala selama bulan Juni ini, jadi untuk beberapa episode ke depan kita akan begini doang settingnya. Dan kita akan ngebahas apa aja yang lagi rame selama seminggu terakhir. Oke? Kita mulai dari berita pertama. Seorang bocah bernama Gede Bagus curhat ke Pak Presiden Prabowo dan bilang, Pak Prabowo, saya kena mental, saya sering diejek, sering dibully. Ini ya kan, dia ngomong gitu, ya saya sering diejek, saya sering dibully. Dan responnya Pak Prabowo itu sebenarnya menimbulkan sebuah tanda tanya gitu. Katanya, saya sebagai presiden, saya udah presiden aja masih sering diejek, masih sering dibully. Kau balas dengan sopan santun kalau dibully. Sekilas tuh sebenarnya kelihatan kayak respon yang keren gitu, but I'm really sorry to say this, it's not a good respon dengan lu bilang saya udah presiden aja masih sering dibully. Pertama itu kedengaran kayak humble bragging. Kedua itu kayak apa namanya, kita nggak bisa mengerdilkan masalahnya seorang bocah. Daya responnya bocah dengan daya responnya orang dewasa itu beda karena otaknya anak kecil tuh belum belum berkembang seutuhnya. Anak SD, anak SMP itu bisa bunuh diri karena dibully gitu, karena dikata-katain. Karena otaknya itu belum bisa ngerespon bahwa ini bukan sesuatu, ini it's not the end of the world. Ini kayak mau kiamat gitu. Kayak anak kecil misalnya dia udah ngerjain PR nih, dia udah kerjain PR semalaman, terus besok mau dikumpul PR-nya terus ketinggalan. Buat dia tuh rasanya mau kiamat, rasanya kayak mau mati gitu, kayak sudah dunianya mau meledak. Sedangkan orang dewasa, seorang bapak misalnya, dia kerja tiap hari, lalu dimaki-maki sama bosnya, dia masih bisa ngerespon dengan sangat elegan gitu, dan dia bisa melupakan segalanya, dia bisa kayak cari afirmasi, dia main squeeze ball, itu apa, squeeze yang di remek itu, terus dia ngeliat foto anak sama istrinya, akhirnya dia bisa move on gitu, meskipun dia dimaki cukup keras gitu. Jadi cara responnya itu udah beda. Dengan kita bilang, oh saya juga sering di maki kayak gitu. Itu mengerdilkan masalah, itu nggak menyelesaikan apa-apa gitu. Dulu waktu gue masih, uh, gua ngerasa bokap gue adalah orang yang bekerja keras untuk provide, untuk menyediakan untuk keluarganya. Tapi secara emosional memang masih banyak yang perlu dibenahin. Tapi ya udahlah, gue nggak akan menyalahkan beliau gitu. Karena dulu gue tuh sering dibully. Gue SD di sekolah swasta, sekolah Katolik, yang notabene pada Chinese. Lalu SMP, SMA di sekolah negeri yang apa namanya, kebanyakan pribumi, dan gue termasuk korban bullying. Waktu kecil gue tuh cerita ke bokap gue, ini dikatain, oh Cina, Cina, sipit, sipit, apalah gitu. Dan gue berapa kali waktu itu nangis, berapa kali apa. Kalau sekarang kan gue dikatain gitu, paling nggak bisa gue twist jadi materi gitu, bisa gue twist jadi bahan bercandaan, dan itu adalah sebagian besar jokes gue yang bisa Anda tonton di cerita Cinaku di canda.id. Gua ngerasa itu waktu itu gue nggak tahu ngomong sama siapa, gue ngomong ke bokap, dan bokap waktu itu bilang, kamu harus ingat bahwa orang Cina itu ras paling kuat di muka bumi, orang Cina itu ras paling maju di muka bumi. Kayak itu sama sekali nggak menyelesaikan masalah kan. Gue dulu ke warnet, apa namanya, jalan kaki ke warnet tuh pilihannya ada dua pulang sekolah. Antara gue pakai jalan pintas atau jalan biasa. Jalan biasa lebih panjang, lebih jauh. Jalan pintas lebih cepet. Tapi ada potensi biasanya anak-anak dari SMP seberang tuh bandel di sini. Kalau gue lewat jalan pintas itu dipalakin, dimintain 2.000 sama anak-anak situ. Dan gue ya udah kasih 2.000 gitu aja. Terus setelah belajar dari bokap gue, pas lewat situ dipalakin, bagi duit dong, gini-gini. Gue bahas, kamu tahu nggak, orang Cina tuh ras paling kuat di muka bumi ini, kita tuh paling hebat, paling superior. Dan akhirnya dipalak 5.000. Itu bukan respon yang baik untuk bilang, oh saya presiden juga sering diejek, untuk sering dibully. Itu kayak ngasih kesan seolah kalau Anda menjadi seorang pemimpin besar, ya nggak bisa dibully, nggak bisa diejek. Ya
maksudnya dibalas dengan sopan santun tuh sekilas terdengar kayak respon yang oke gitu, tapi balas dengan sopan santun tuh caranya kayak gimana sih? Emang ada orang dibully, goblok, jelek, terus bilang makasih. Sekali dua kali mungkin oke lah. Kalau balas dengan karya tuh lebih make sense kayak dijadiin. Makanya komedian, bukan cuma komedian, performer, seniman, itu mereka menggunakan sesuatu yang mengganjal di pikiran untuk ditwist jadi sebuah hiburan. Mereka menyampaikan emosi terdalamnya supaya orang tuh bisa turut ikut serta mendengar. Misalnya kayak Adele sama Taylor Swift, mereka punya curhat gitu. Mereka sakit hati, ditinggal sama pasangannya, lalu mereka twist jadi lagu. Akhirnya semua orang yang dengerin lagu itu ikut patah hati gitu. Seorang stand up comedian resah sama negaranya, akhirnya orang jadi ikut resah sama negaranya. Jadi mereka tuh pengen menyampaikan keresahannya. Kalau kau balas dengan karya kayaknya lebih make sense deh. Nggak tahu ya, mungkin gue bias karena gue seorang stand up gitu. Eh, saya aja udah presiden sering diejek, sering dibully. Ya nggak ada pemimpin negara yang lepas dari bulian, dari ejekan. Anda menjadi pemimpin negara ya udah siap jadi samsak, harus siap jadi dikata-katain. Dulu gua pernah satu acara sama Fahri Hamzah. Fahri Hamzah, dan waktu itu beliau masih menjabat sebagai DPR, belak-belakan bilang bahwa namanya wakil rakyat itu harus siap dimaki, harus jadi samsak, dihina-hina karena Anda udah bayar pajak buat kehidupan mereka gitu. Dan waktu itu gue cukup respect, sampai sekarang tiba-tiba jadi jadi komisaris. Ya ampun, ternyata gitu ya cara mainnya. Sok-sok kritis aja dulu, ntar kalau dapat komisaris baru diem. Sekarang kalau misalnya, eh, apakah Pak Prabowo tahu beliau diejek apa aja, diejek apa, dibully apa, dan kalau dikritik, kritik itu responnya kayak gimana? Selama ini kan narasinya oke, nggak apa-apa kok, boleh kritik, kritik boleh sebebas-bebasnya. Kalau kritik kan sebenarnya mana yang didengar? Dadan diberhentikan. Gue nggak yakin tuh Dadan BGN tuh yang mukanya kayak pedofil, majinbu pedofil gitu. Itu eh, diberhentikan karena presiden mendengar kritik. Gue jujur sama sekali nggak yakin soal itu karena waktu diberhentikan dengan sejumlah kasus yang sebenarnya nggak usah terungkap sih, di berita aja headline-nya udah kelihatan nih masalahnya apa. Pengadaan motor listrik dan lain-lain. Itu Pak Presiden bilang, oh saya sedih, Dadan, saya sedih, Dadan harus dicopot. Kayak, jangan sedih dong, jangan sedih, menyesal dong, menyesal kayak, oh saya harusnya melakukan ini lebih awal. Jangan, apa yang bikin Anda sedih? Karena udah sayang, kayak, oke lah. Tapi ini kan berarti mungkin ya, teori sotoy gue, ejekannya didengar, kritiknya enggak. Ini kan diberhentikan terpaksa gitu, kayak ya ampun, Dadan. Gue tuh udah nggak bisa. Masalahnya di tengah pemborosan ini kan terjadi di tengah krisis global. Kita harus akui, dunia itu lagi ada krisis global. Bentar lagi ada El Nino, petani akan gagal, susah panen gitu. Cuman gue tuh di sosmed, gue tuh follow orang-orang yang pro pemerintah dan orang-orang yang cenderung kritik pemerintah kayak Ferry Amsari. Gue sangat mengagumi beliau, tapi gue tetap mendukung orang-orang yang pro pemerintah. Bukan mendukung, gue tetap menonton konten-kontennya untuk mencari reassurance, mencari ketenangan. Apakah ini sesuatu yang bisa kita simak dengan baik? Apakah ini ternyata benar bahwa headline-nya itu cuma clickbait doang, dan kalau ditelusuri beritanya ternyata nggak sesimpel pajak pajak SPPT yang 0,5% jadi 22%. Itu ternyata nggak sesimpel itu. Jadi banyak yang gua dengerin untuk dan banyak informasi yang mereka sampaikan itu jujur gua nggak nyaman denger ya, tapi namanya kita nggak mau terjebak di echo chamber. Dan resiko dari mempelajari sesuatu yang baru, kalau katanya Jordan Peterson, kita harus menerima resiko ketersinggungan. Kita harus menerima resiko kita yang tersinggung, karena selama ini yang kita pelajari ternyata belum tentu benar, ternyata bisa aja salah gitu. Jadi informasi sesimpel ini berusaha berusaha gua telusuri. Jadi misalnya, buzzer tuh
sebut aja buzzer pemerintah itu belak-belakan bilang bahwa enggak kok dolar 18.000 tuh masih aman, masih aman. Yang counter narasinya mereka itu ekonom dan profesor. Leon Hartono, Renal Kasali, terus Ferry Latulihin. Ini adalah ekonom-ekonom dan profesor yang luar biasa gitu, dan mereka bilang ini it's very bad, it's a very bad warning, it's a very bad signal. Kayak logikanya kalau orang asing sekalipun mereka punya duit dolar nih, mereka punya duit dolar, terus mereka invest di saham Indonesia. Sekarang kan dolar 18.000. Kalau misalnya dolar amit-amit, ekonom tuh pada bilang dolar tuh di 20.000. Kalau misalnya nih mereka punya saham untung 10% di bursa efek gitu. Tapi kurs rupiahnya drop dari 18.000 ke 20.000. Itu kan 10% lebih. Ya berarti kan nggak untung gitu. Apalagi kalau sahamnya tambah nyungsep. Jadi gue tuh sorry to say untuk case ekonomi kali ini di tengah pemborosan, yang harus didengar tuh ekonom yang udah muanti-wanti gitu. 7 dolar tuh, dan ini yang sebenarnya mengganggu dari sekarang tuh. Sebenarnya presiden salah itu udah biasa lah. Tapi sense of urgency-nya kemana anjir? Kayak kayak hampir nggak ada sense of urgency-nya, kayak bikin acara kumpul-kumpul gitu orang-orang SPPG. Gua tahu gua terdengar kayak hipokrit SJW, pendukung kayak kayak orang yang pingin terus-terus mengkritik pemerintah, tapi masalahnya ini yang ada di depan mata. Bikin kumpul-kumpul SPPG itu buat apa? Kumpul-kumpul orang-orang staff SPPG dan segala gitu di acara hall besar sampai ribuan orang tuh, itu aja kita ngeri ngeliat budgetnya. Ingat gak dulu pas zaman COVID, kalau misalnya ada pejabat yang ngumpul-ngumpul, bikin acara kawinan ngumpul, terus ada orang bikin acara kumpul-kumpul, itu kita hujat bersama. Ini malah nggak di bukan nggak dihujat, hujatannya sedikit, bahkan cenderung orang tuh udah pasrah gitu, kayak udahlah suka-suka lu mau apa gitu. Ini tadi sampai mana? Oh ya, lalu ini satu hal yang gue anggap lucu. Mereka ngundang Tony Robbins, motivator kondang yang udah pengalaman 40 tahun di Amerika gitu. Dan Tony Robbins bisa diakui salah satu motivator terbaik di dunia. Tapi kan ngundang dia nggak mahal, satu. Kedua, kenapa Anda ngundang motivator buat orang-orang SPPG? Kenapa gitu? Emang mereka butuh motivasi? Ingat nggak dulu, kalau misalnya itu untuk entrepreneur gitu, pengusaha yang lagi kesulitan di tengah krisis ekonomi, pengusaha F&B, pengusaha sepatu dan lain sebagainya, gue rasa itu lebih make sense daripada menggunakan motivator buat orang-orang SPPG. Maksudnya, ingat nggak Bu Nani yang gantiin Dadan sekarang, itu pernah bilang, SPPG itu bukan bisnis, MBG itu bukan bisnis, itu kita program pemerintah gitu. Dan gue setuju itu bukan bisnis, karena bisnis ada untung rugi. Ini pasti untung. Tony Robbins, man, ini mahal. Itu bisa 2 juta dolar budgetnya dia sendiri gitu. Untuk jadi speaker berapa, 2 jam 3 jam, dan gue yakin dari ribuan orang yang nonton 90% tuh nggak ngerti dia ngomong apa. Gue adalah seorang gue pernah tinggal di Australia, gue guru bahasa Inggris. Gue aja kadang capek dengerin Tony Robbins ngomong kayak orang ngerokok 7 pak rokok gitu setiap hari, kayak keras, berat banget suaranya. Aduh, makanya sense of urgency itu di mana? Kau balas dengan sopan santun. Ini apanya yang sopan? Ini balas dengan sopan santun kayak gimana gitu? Anda policy maker, bukan. Daripada ngundang Tony Robbins, orang-orang SPPG ini mending ngundang Tony Chopper nggak sih? Iya kan, ngundang dokter terhebat di dunia, jadi bisa ngobatin orang-orang yang keracunan makan MBG. Mungkin ya, itu kan masukan gua aja. Tony Chopper lebih imut juga. Eh, lalu terakhir, ini gua rasa ini case yang agak-agak, sebenarnya ini bukan case yang mengejutkan, tapi tetap aja lucu. Wakil Menteri Imigrasi Silmi Karim itu diperas, ditahan KPK karena dugaan kuat melakukan gratifikasi, memeras WNA, dan gua ngerasa ini bukan sesuatu yang harusnya jadi headline ya, karena
Kita kan udah terbiasa ngeliat anggaran jebol triliunan, triliunan miliaran. Ini dia cuma terima 100 juta per minggu. Jadi ya udahlah, biar aja gini. Lagian kan merasakan pungli adalah part of WNI experience. Jadi welcome to Indonesia itu memang begitu, kawan. Lagian WNI kan apa WNA kan banyak duitnya. Dolar makin naik, mereka makin sejahtera datang ke Indonesia. Jadi no problem, no problem at all. Dan gue ngerasa namanya tuh lucu, namanya Silmi Karim. Silmi tuh bisa diplesetnya jadi slimy. Slimy itu slang bahasa Inggris untuk orang yang picik, orang yang licik gitu, nyari duit dan sebagainya. Pas gitu sama namanya, Slimy Karim gue nyebutnya. Eh, kayak ada orang-orang yang namanya Veronica dan beneran tampangnya Veronica manis gitu. Kalau tapi kan ada juga orang yang tampang namanya Isabella tapi tampangnya lebih ke Inem gitu. Aduh, mohon maaf ini kenapa rasis lagi. Gua tahu ini adalah gua udah tahu masalah pungli ini sebenarnya bukan cuma untuk warga negara asing, tapi untuk di Indonesia sendiri. Ini sebenarnya ada kasus yang nggak menurut gua bahkan yang lebih kurang keangkat di media. Beberapa minggu lalu ada kasus Chamber of Commerce China, Kadin China yang Badan Ekonomi China. Mereka tuh komplain surat resmi gitu. Untuk komplain karena banyak pungli, pajak yang nggak beraturan dan terlalu tinggi dan sebagainya. Maksudnya kalian harus tahu, orang China adalah negosiator, adalah bisnismen handal. Cara diplomasi mereka itu nggak berisik kayak gini. Yang berisik tuh cuma turisnya doang. Makanya di China, orang China itu bisa bisa berbisnis sama Israel dan Iran. Yang bisa kita bilang cukup opposite lah. Tapi ini yang bikin mengejutkan gitu karena mereka aja sampai bersuara soal ini. Lu coba googling beritanya, Chamber of Commerce China komplain soal pungli, komplain soal pajak. Dan kalau sudah komplain begini-begini nggak direspon, eh responnya kayak gimana yang bener? Mungkin bener kata Pak Presiden kalau ada orang luar gitu kritik marah-marah ke kita soal pungli, soal pajak, ya kita cukup balas dengan sopan santun. Oke, itu aja dari gua. Let me know what you think in the comments below. Anjay, kayak YouTuber. Emang ada yang nonton beginian sampai habis? Ada, amin. Jangan lupa beli canda.id. Cerita Cina aku masih promo sampai akhir bulan Juni. Dengan kode promo kaya diskon Rp50.000. Nah, itu aja. Have a nice day, have a nice week guys. Bye-bye.